Hai anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Lisna dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Sebelum kita masuk pelajaran, Bu Lisna akan menjelaskan materi apa saja ya yang akan kita pelajari selama UTS 1. Nah, selama UTS 1 kita akan belajar ada 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bab 2 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang ketiga yaitu bab 3 tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Setelah selesai per bab, maka nanti kita akan adakan ulangan harian. Jadi selama UTS 1 nanti ada 3 kali ulangan harian. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan ada 2 jenis, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Lalu, apa ya itu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkawinan maksudnya yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina sehingga terjadinya penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas ya perbedaan antara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan vegetatif. Kalau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu bunga. Yuk kita lihat apa saja bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama yaitu ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua ada dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelopak. Fungsi kelopak yaitu melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama. Selanjutnya ada bakal biji dan bakal buah. Kemudian ada benang sari. Nah, bagian ini disebut kepala sari dan bagian yang ini disebut tangkai sari. Keseluruhannya disebut benang sari. Fungsi benang sari yaitu sebagai alat perkembangbiakan jantan atau alat kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya putik. Bagian yang ini disebut kepala putik. Dan bagian yang ini disebut tangkai putik. Keseluruhannya disebut putik. Fungsi putik yaitu alat perkembangbiakan betina atau alat kelamin betina. Dan yang terakhir yang berwarna itu disebut mahkota bunga. Fungsi mahkota yaitu untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu mangga, jambu, padi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, artinya tanpa campur tangan manusia. Dan yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, artinya ada campur tangan manusia. Bu Lisna punya lagu perkembangbiakan vegetatif alami dengan lirik lagu Sholatullah. Disimak baik-baik ya.
Umbi lapis contohnya bawang, umbi batang kentang dan ubi, umbi akar wortel dan singkong, tunas pisang bambu dan tebu, membelah diri ganggang hijau, spora jamur lumut tumbuhan paku, geragi atau stolon, arbe stroberi dan rumput teki, akar tinggal atau rizoma, jahe kunyit dan lengkuas, yang terakhir tunas adventif, contohnya cocor bebek. Kita simak penjelasannya yuk. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang pertama yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Di dalam umbi lapis ini akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggelembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, ubi, dan bengkuang. Selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu wortel dan singkong. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akar. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya yaitu tunas. Tunas merupakan tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan atau berada tepat di samping bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, bambu, dan tebu. Selanjutnya yaitu spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Kemudian ada akar tinggal atau disebut rizoma. Nah, akar tinggal ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya yaitu jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang terakhir yaitu tunas adventif. Tunas adventif ini terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu cocor bebek. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah yaitu mencatat rangkuman ini di buku tulis ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari Bu Guru. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.